Shalom semuanya. Ada sukacita. Amin. Di mana saudara duduk saat ini, siapkan your smartphone. Pada saat nanti ada di layar pesan-pesan Tuhan secara khusus yang berkenan di hati saudara, yang memberkati saudara, bidik ambillah. Tema hari ini berbicara soal perjalanan iman. Iman saudara, iman saya, kita semua memasuki suatu proses perjalanan. Perjalanan kita beda-beda. Ada kalanya baik, ada kalanya biasa saja, ada kalanya surut. Setiap kita pasti ingin diberkati. Hidup adalah proses. Manusia tidak terlalu suka pada proses. Tapi ketahuilah satu hal. Ketika saudara mengalami satu proses, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Karena saudara hidup, saya hidup pasti ada tujuannya. Kalau hari ini kurang berkenan ada tujuannya. Hari ini sakit ada tujuannya. Hari ini berkekurangan ada tujuannya. Bahkan mungkin minggu yang lalu saudara tertipu ada tujuannya. Hari ini pun diberkati ada tujuannya. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Saudara, kita pagi hari mau banyak mengucap syukur. Perjalanan iman saudara dan saya akan dituntun lebih baik lagi dengan cara Tuhan, bukan manusia. Dan untuk itu kita tidak hanya mau mendengar, kita mau mengerti, dan kita mau percaya, dan kita mau melakukannya. Yang setuju katakan amin. Yakobus 1:22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Iblis tidak bisa menghambat saudara datang ke gereja. Iblis tidak bisa menghambat saudara untuk memuji dan menyembah Dia. Dan iblis tidak bisa menghambat saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi iblis suka sekali mengecohkan iman saudara. Seringkali dari Yerusalem, dari keluarga, dari yang kau kasihi, yang kau pedulikan. Bahkan saat ini juga Roh Kudus sedang mengusik hati saudara, teringat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Buka hati, buka pikiran saat ini. Ini bicara soal faith in action. Iman dalam melangkah. Saudara menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Alkitab saudara begitu kaya, begitu luas, begitu dalam. Saya pernah bagikan di tempat ini. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu bicara soal satu sejarah. Mau tahu sejarah kehidupan manusia, go back to your Bible. Yang kedua bicara soal kebenaran. Apakah itu dongeng, cerita, legenda? No. Itu adalah kebenaran. Dan yang ketiga adalah kasih. Ditutup bungkus dengan kasih. Saudara, kalau bicara kasih, di sana pasti harus ada Yesus. Jangan bicara Yesus kalau nggak ada kasih. Dan ini bicara soal situasi, kondisi yang saudara saya harus hadapi. Saya banyak melakukan pelatihan-pelatihan di dunia sekuler. Swasta maupun pemerintahan. Keadaan kita saat ini di pertengahan tahun 2023 belum stabil-stabil amat. Masing-masing kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda, tantangan yang berbeda-beda. Bahasa kerennya adalah we are not all in the same boat, but we are all in the same storm. Kita semua di dalam satu perahu, dan kita semua di dalam satu badai. Dan kita ada di dalamnya. Bagaimana kita mengatasi hal ini? Perilaku apa yang harus kita engage di dalam kehidupan ini? Saudara, semua kembali ke pola pikir kita. Pola pikir kita harus benar adanya. Jangan sekali-kali mengatakan emang udah nasibnya kayak begini. No.
Nasib adalah bukan kebetulan tapi pilihan. Maka hidup itu adalah pilihan. Ada yang tidak berkenan di hati saudara saat ini, pilihan saudara untuk mengubah paradigma saudara. Ada mungkin hubungan yang tidak layak dan pantas, saudara punya pilihan. Ada mungkin di antara kita mendapat tekanan hidup, saudara masih punya pilihan. Bahkan mungkin ekonomi tertekan sekali, masih punya pilihan. Untuk itu hati-hati dengan mulut saudara. Mengeluh itu memperburuk. Stop complaining. Cepat ambil kendali. Arahkan tujuan saudara. Dan satu hal, bersama Tuhan Yesus, pasti bisa. Yang mengerti dan percaya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan iman. Come on, everybody say iman. Iman yang belum diuji perlu dapat dipercaya. Sekali lagi, iman yang belum diuji belum dapat dipercaya. Saya berpikir tadinya menjadi orang Kristen bebas dari segala macam tantangan, no. Saudara dan saya setiap hari dibawa, diangkat terus untuk ke level berikutnya. Dipertebal, diperkuat lagi iman saudara. Bukan suatu kebetulan saudara berada di gereja ini saat ini pun juga. Tuhan izinkan untuk mendengarkan pesannya. Saya ingin bagikan 3 hal yang pasti terjadi. Yang pertama, Anda akan diuji. Suka nggak suka, Anda pasti akan diuji. Tapi ketahuilah ujian itu baik untuk Anda. There is always a purpose. Ada tujuannya. Dan ujian itu tidak akan berhenti. Saudara berpikir sudah ditebus oleh darah Yesus, maka selesai sudah. No. Masih jalan terus. Sekali lagi 3 hal. Anda dan saya akan diuji. Saya bicara realita hidup nih. Yang kedua, ujian itu baik untuk kita. Banyak hal-hal yang terjadi yang kita tidak harapkan. Doanya pun beda, tapi diizinkan Tuhan, itu adalah proses kedewasaan rohani. Setelah saudara memahami hal itu, ternyata ujian itu baik untuk diriku. Dan setelah selesai satu, belum tentu pun juga tamat adanya, masih diizinkan untuk berikutnya. Cara Tuhan ajaib sekali. Iman adalah percaya pada Tuhan walaupun Anda tidak mengerti rancangannya. Saya yang tadinya tidak mengerti. Saya dari seberang tidak memahami arti daripada keselamatan. Saya tidak pernah membayangkan apa yang bakal terjadi pada diri saya, apalagi saat ini di balik mimbar memberitakan berita. Saya tidak pernah membayangkan di mana saya berada. Tapi iman dikatakan sini adalah percaya pada Dia walaupun saya tidak mengerti rancangan. Wow, itu suatu tantangan. Secara akademisi saya menggeluti dunia migas. Saya melakukan suatu analisa. Diizinkan berganti-ganti pekerjaan. Saya yakin di antara kita semua di sini sekolahnya apa, kerjanya apa, udah gak nyambung. Maka kita bertanya, Tuhan, what is my real calling? Panggilanku ini apa sebetulnya? Tuhan selalu mengharapkan kita untuk memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang setuju beri kemuliaan bagi Dia. Di mana saudara berada saat ini, saya menyatakan saudara adalah sangat spesial di mata Tuhan. Jangan coba banding-bandingkan kepada orang lain, apalagi memiliki the spirit of jealousy. Tolak in Jesus name. Di mana saya berada ini adalah suatu anugerah. Di mana Tuhan mengharapkan aku berkarya yang sebaik mungkin lagi-lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.
kembali kepada posisi saya. Tidak pernah membayangkan, disinilah saya harus berkarya. Pelajaran terbesar apakah yang kita pernah belajar dalam kehidupan ini? 99,9% dari kita tidak tahu bahwa pembelajaran pengalaman terbesar datang dari masa gelap kesulitan kita. Wow. Saudara saya pasti pernah mengalami kesulitan, kegelapan, kehilangan, penolakan. Disitulah kita banyak belajar. Maka kita harus introspeksi. Perjalanan saya tidak selalu mulus, saudara. Saya diizinkan untuk menyelesaikan akademisi saya. Saya bisa sodorkan segala macam sertifikasi, diploma, tapi lagi-lagi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau agar kita semua memahami, mengikuti rancangannya. Itu bicara soal intimasi bersama Dia. God is all knowing. Dia adalah Allah yang tahu segala-galanya. Dia mengetahui solusi terhadap masalahmu sebelum Anda bahkan mengetahui bahwa itu adalah masalah. Saudara melaju berjalan mengikuti segala proses hidup, you don't even know di depan sana ada masalah. Saudara sedang bekerja, punya usaha, saudara terus menjalankannya, saudara tidak tahu. Dan Tuhan sudah punya solusi terhadap apapun masalah itu. Wah, ini luar biasa. Dengan memahami hal ini, maka saya sungguh boleh menyatakan, I love you Jesus. I'm so proud to be a Christian. Karena Dia mengetahui segala-galanya. Apa-apa yang luar biasa. Kita mempelajari the Bible. The Living Bible. Banyak sekali tokoh-tokoh yang kita boleh petik dari sana. Sebagai contoh kita lihat Abraham. Abraham adalah nama lengkap yang kita bisa pelajari, namun sebelum dia menerima the covenant, janji dari Allah namanya Abram. Tuhan begitu baik, begitu luar biasa cara memberkati manusia. Ayat 8 dikatakan karena iman Abraham taat. Saudara ikuti saya. Iman, taat. Saya bagikan lagi sekali lagi di pagi hari ini pun juga bahwa saudara percaya itu bicara soal 1% iman dan 99% taat. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa mengatakan, I believe, aku percaya. Aku punya iman, that's only 1%. Namun ketaatan kita harus kita akui, kita uji setiap hari. Benar nggak sih ini orang taat? Soal kecil pun dia nggak bisa, apalagi soal besar. Nah saudara, kita lihat di dalam ayat ini. Ketika ia dipanggil untuk berangkat, katakan untuk berangkat. Saudara dan saya setiap hari berangkat melakukan suatu kegiatan usaha pekerjaan. You are being called. Tapi lihat Abraham. Dia punya iman dan taatan. Ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Saudara meningkatkan pekerjaan saudara, karya saudara, untuk ke negeri yang akan diterimanya, untuk suatu wadah yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, untuk menjadi berkat dan tidak hanya diberkati, tapi berkelimpahan yang mengerti dan percaya beri kemuliaan bagi Dia. Ingat tadi iman bicara soal melangkah. Make that step. Dikatakan di sini bahwa ia berangkat dengan tidak mengetahui. Berangkat tidak bisa melihat ke tempat yang dituju. Saudara saat ini boleh bekerja. Memiliki jenjang karir. Yang punya usaha sudah punya planning. 5 years ahead. Yang bekerja sudah mengukur. By the time I'm 55, masa pensiun masuk. Tapi perhatikan Abraham. Tidak tahu yang dia tuju. Saya banyak memberi pelatihan untuk mereka yang memasuki masa pensiun. Ada yang disebut dengan golden handshake, pensiun dini.
They got this big chunk of money, tapi not knowing where to go. Dan yang memasuki masa pensiun begitu khawatir, what's going to happen with me next? Simpanannya nggak seberapa dan belum siap adanya, what's going to happen next? Tapi seperti yang disampaikan dengan cerita Abraham ini, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 9, karena iman, haleluya. Karena iman, karena percaya, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing yang situ tinggal kemah dengan Ishak dan Yakub. Karena iman dia selalu bersekutu dengan the family, the Jerusalem. Bersama-sama karena iman memuji menyembah dia selalu. Oh yang turut menjadi ahli waris karena iman saudara bersama the family. Keluarga saudara semua untuk menjadi ahli waris janji yang satu ini. Ayat ke-10 dikatakan sebab ia menanti-nantikan kota. Saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan. What is your plan? Medio 23. Bagaimana sampai akhir tahun? Bagaimana dengan awal 24 Tuhan Yesus? Kami semua menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Kami mau terus melangkah yang ada dasarnya Tuhan. Yang direncanakan, dibangun bukan oleh manusia. Tapi oleh Allah itu sendiri. Beri kemuliaan bagi dia. Sebagai benih dari Abraham. You and I are the seed of Abraham. Kita telah mewarisi janji-janji ini. Semua itu adalah perjanjian, the covenant kita dengan Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara pagi hari ini untuk menerima berkat cara Tuhan yang mau katakan amin. Dengan paradigma baru. Change the way you think. Kita Matius berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Terjemahan bebasnya dalam bahasa Ibrani adalah bertobatlah, change the way you think. Ubahlah pola pikirmu. Karena kerajaan surga sudah dekat. Kesembuhan sudah dekat. Pemulihan sudah cepat. Saudara adalah spesial di mata Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah terlambat. Saudara bisa mengatakan, tapi saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat what's going to happen next. It's so dark, gelap. Ketidaktahuan masa depanmu ada di tangan yang Tuhan yang Maha Tahu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Church, saudara, saya tidak tahu. Yang saya tahu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Boleh ikuti saya untuk memotivasi dengan suara yang lantang from the bottom of your heart. Saya tidak lagi melihat besarnya akan masalah saya. Saya tidak lagi melihat besarnya akan kebutuhan saya. Tapi pagi hari ini, menjelang siang hari ini, saya deklarasikan, saya katakan, saya melihat besarnya Tuhan Yesus dan segala kesanggupannya. Beri kemuliaan bagi dia. God the Almighty can and He will. Yesaya 1:19 berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Itu bicara soal taat. Saudara akan berbuah-buah. Apa yang menjadi bahasa cinta kita? Come on, family, lepas family. Ada yang mengatakan, in my family, bahasa cintanya adalah waktu kita bisa makan malam bersama. In my family, kalau kita bisa berweekend bersama. Oh, in my family, kalau kita bisa bergereja bersama.
And some of you men berkata, bahasa cinta adalah kalau saya bisa pergi main golf with my friends, sah-sah saja. Ladies, bahasa cinta saya adalah kalau saya bisa pergi sering ke mall dan belanja, haleluya. Sah-sah saja. Manusia punya macam-macam model bahasa cintanya. Nah saudara, ada baiknya kita perlu memahami apa yang menjadi bahasa cintanya Tuhan. Bahasa cintanya Tuhan adalah ketaatan. Obedience is God's love language. Dia tahu anak-anaknya berkata, I love you Jesus. I adore you Jesus. I'm so blessed by you Jesus. Dia tahu semua. But what he needs adalah ketaatan. Saya bayangkan seperti ibaratnya orang tua terhadap anak. Nak, papa mama tahu kamu selalu mengatakan I love you tata, I love you tata. But then my child, listen to this. What I need from you is mengikuti perintah. Ketaatan sejenak akan mengajarkan Anda lebih tentang Tuhan daripada diskusi Alkitab seumur hidup. Banyak hamba-hamba Tuhan terjebak diskusi, argumentasi, berdebat soal Alkitab. And God says, even a moment, sejenak saja, engkau mau taat, itu akan mengubah cara. Saya sharingkan tadi, saya akan sharingkan lagi, saya melihat waktu juga masih oke. Seorang raja memanggil para pemimpinnya. Dia berkata demikian, kalian di sini yang taat sama istri ke sebelah kanan, yang tidak taat sebelah kiri. Diperhatikan oleh raja, katakan raja. Maka berbondong-bondong mulai maju ke depan, semuanya lari ke sebelah kanan, yang taat pada istri. Tinggal satu tidak taat sebelah kirinya. Raja melihat demikian, maka diberikannya semua ini buah jeruk satu-satu yang taat, yang mengikuti istri. Yang satu dia pun tantang, ini kamu luar biasa, orang yang punya prinsip, hebat, saya kagum kamu. Maka pada yang satu orang ini diberikannya 3 pilihan warna daripada satu model kuda. Ada yang warna putih, coklat dan hitam. Raja mengatakan, ambil salah satu, itu menjadi milikku. Dengan bangga dia mengatakan, saya akan pilih nomor coklat. Ini sudah nggak bisa diubah lagi. Ini pendirian saya. Bagus sekali kamu sudah menentukan warna coklat. Itu pun kesayangan si raja. Dia pulang segera melaporkan kepada istrinya. Mama, aku telah mendapat hadiah. Karena aku menunjukkan apa yang ditanya. Dan aku diberi hadiah kuda warna coklat ini. Istrinya mengatakan, bagus sekali suamiku. Keren kamu di atas kuda coklat. Tapi akan lebih keren lagi kalau kamu naik di warna hitam. Dan si suaminya mengatakan, oh itu nggak ada masalah. Orang saya kasih di kamu pilihan 3 kok. Dan untuk itu saya akan kembali. Dia berangkat lagi ke tempat raja. Raja, saya sudah pulang memperkenalkan kuda coklat ini. Namun disampaikan oleh istri saya bahwa saya lebih baik pakai warna hitam. Saudara bisa mengerti cinta moralnya. Si suami ini taat pada siapa sebetulnya? Raja atau istrinya? Luar biasa. Saya bisa melihat para suami istri colek-colek satu sama lain di tempat ini. Haleluya. Mengingatkan kembali. Judulnya keren, takut sama Tuhan, nyatanya masih takut sama istri. Haleluya. Dan itu yang terjadi. Maka the moral story behind this adalah ketaatan sejenak aja
Maka si bapak ini tadi kudanya dibalikin, nggak ada pilihan lain, dia dapat juga 1 buah jeruk. Zero result, zero result. Saudara, kita bisa melihat cerita yang Tuhan mau tuntut pada kita semua. Saudara yang bicara soal when you say I totally submit, memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, itu berbicara soal segala konsekuensi. Taat pada Tuhan dan serahkan semua konsekuensinya. Katakan konsekuensi. Kita memang taat dan kita serahkan ketika kata konsekuensi masuk, itu mulai mengolah, menimbang, mempertaruhkan kondisi kita. Dan di situ keraguannya muncul. Once you believe in Jesus, no turning back. Kita kembali lagi sepenuhnya pada Dia. Sebentar akan saya bagikan bicara soal perjalanan iman. Katakan perjalanan iman. Sekali lagi perjalanan iman. Sebentar saya akan bagikan ayatnya yang saya akan impartasikan ini kepada setiap saudara. Saudara buka hati, saudara aminkan setiap ayat disampaikan. Terjadi mujizat seusai tempat ini, yang percaya katakan amin. No turning back. Ibrani 12. Saya baca, saya kaitkan kepada setiap saudara tempat ini. Saya lepaskan berkat ini kepada setiap saudara tempat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, hari ini bukan suatu kebetulan saudara berada di gereja ini. Saya berdoa in the name of Jesus, saudara ditanggalkan semua beban saudara dan dosa yang begitu merintangi saudara. Yang percaya katakan amin. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Katakan mata yang tertuju kepada Yesus. You need to focus on Him. Katakan fokus. Katakan fokus. Tulisannya FOCUS. Fix your eyes on Christ, unlimited supply. Pusatkanlah matamu kepada Kristus yang dapat memberi supply tanpa batas. Berapa lama Pak Pendeta? Katakan sekali lagi, focused. Pakai ED, fix your eyes on Christ, unlimited supply. Each day, pusatkan setiap hari tanpa batas. Dia akan berkati kita semua. Beri kemuliaan bagi Dia. Maka timbul pertanyaan, wah, kenapa kita harus fokus? Karena dikatakan di sini, simak baik-baik. Dia mengatakan satu hal yang menarik sekali. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin. Katakan yang memimpin saudara dan saya dalam iman. Judul kita hari ini adalah perjalanan iman. Perjalanan iman saudara dan saya hanya dipimpin oleh Dia. Karena dipimpin oleh Dia, maka saudara dan saya sanggup. Katakan amin. It is not by our might. It is not by our strength. It is not by our power. But by the Spirit of the Lord. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia akan bawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Tekun memikul salib. Tekun memikul salib. He was obedient. Memikul salib. Bebannya, beratnya bukan main. Dilakukannya for the sake of you and I. Segala rintangan, tantangan, penyakit saudara, kemiskinan saudara sudah ditebus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, mengertikah saudara, percayakah saudara? Kalau memang iya dan mengerti, terima mujizat daripada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Dia ketika diingatkan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dia rela saudara. What a great, awesome Father we have. Dia rela melakukan itu supaya kita semua nggak ada yang lemah, supaya kita kuat adanya di dalamnya.
Dia sudah bayar dengan lunas. Dia berkata, it is finished. Pekerjaannya sudah selesai. Jangan diusik-usik ataupun ada satu keraguan lagi. Nah saudara, Tuhan Yesus adalah role model daripada perjalanan iman. Boleh ikuti saya, katakan percaya, melangkah, taat, setia. One more time, percaya, melangkah, taat, setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya merasakan kuat sekali di tempat ini. You are all blessed. Ketika saudara diberkati meninggalkan pintu besar ini, saudara menjadi berkat bagi banyak jiwa. Jangan lari dari masalah. Larilah kepada sumbernya. His name is Jesus Christ. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Saya rasakan banyak di antara saudara di tempat ini juga teringat akan your loved ones yang dikasih, yang dicintai. Saudara mengatakan, I wish they were with me. Aku sangat berharap mereka ada bersama kami. Saudara, bersama Yesus tiada yang mustahil. Kita boleh berada di tempat ini. Tidak terlalu sulit bagi dia untuk menjamah di mana yang saudara doakan saat ini. Tidak terlalu sulit bagi dia untuk mengikuti, melawan setiap orang yang saudara pikirkan saat ini. Kuncinya adalah ketaatan saudara saya di dalam doa mengikuti apa yang disampaikan. Haleluya. Berapa banyak yang mau diberkati? Berapa banyak yang mau diberkati? Come on church, I need to challenge you. Berapa banyak yang mau diberkati? Siap-siap sebentar ini kita lihat kuncinya yang Tuhan mau berikan. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Katakan segala perintahnya. Tidak ada tulisan sebagian. Katakan pada hari ini. Today God is talking to you. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Simak saya baik-baik. Ikuti saya, mendengar, lakukan, setia. Saudara saja sedang mendengar. Saudara berjanji akan menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Begitu turun ke bawah mungkin dapat WhatsApp. Berita-berita yang menarik, menjengkelkan, bikin kita marah. Ingat ada kata setia. Terus sekali lagi, mendengar, lakukan, setia. Jika engkau lakukan tiga-tiganya, maka firman Tuhan berkata, aku akan angkat engkau di atas segala bangsa. Aku akan bebaskan engkau dari segala macam penyakit. Aku akan bebaskan engkau dari segala macam kemiskinan. Aku akan pulihkan segala kehidupanmu. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan dia adalah Allah yang baik. Dia kalau mau memberi nggak mau tanggung-tanggung. Dia nggak mau yang istilahnya cicilan. Yang kedua dikatakan segala berkat ini, he says all these blessings akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi milikmu. Katakan amin. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Mungkin ada di antara kita mengatakan, papi, pastor. Ada yang sakit, pastor. Semua bicara soal berkat. Justru saat ini yang kita butuhkan adalah kesembuhan ilahi. Sama halnya di Keluaran 15:26 berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Tahan di sana sebentar. Tadi kita ulangan. Now we talking about kitab Keluaran. Serupatan sama. Bukan satu kebetulan. God has created as such. Maka tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, katakan, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Come on, give him glory. Saudara, semua ini ada waktunya dan bukan waktu kita. Bersama Tuhan selalu ada yang disebut appointed time. Katakan appointed time. Saya suka tulisan yang warna kuning, saya akan baca dengan pelan supaya betul meresap. Jadi rema. Dia tahu yang terbaik untuk saudara. Dia membuat dan meyakinkan
yang terbaik dari Dia di waktunya. Ada amin? Ada amin? Boleh ikuti saya. Taruh tangan saudara di pundak saudara. Yang naruh tangan di pundak, Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara. Tuhan membuat dan meyakinkan yang terbaik dari Dia di waktunya. Saudara akan menerima based on His appointed time. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Maka saudara, jangan meninggalkan dua pintu ini dengan membawa kekhawatiran. Takut, cemas, gelisah, khawatir. Saya ulangi. Takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Belum terjadi, manusia dikecohkan oleh si iblis. Bayar bunga. Takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Stop sampai di sini. Tidak ada rasa ketakutan lagi. Kekhawatiran berhenti ketika iman di dalam Tuhan dimulai. Katakan amin. Anda tidak dapat berjalan bersama Tuhan sekaligus bergandengan dengan iblis. No way. Jadilah duta besar kerajaan Allah. Be the ambassador of Christ. The ambassador of the kingdom of God. Hallelujah. Semua diberkati. I feel the energy. Kuat banget. Sebagai penutup, ayat emas saya 3 Yohanes 1:2. Saudaraku yang kekasih, I'm talking to you. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Katakan amin. Not only that you're okay physically, tetapi juga jiwamu, pikiranmu baik-baik saja. Saudara, kita semua bekerja untuk mendapat blessings dari luar ke dalam. Tapi cara Tuhan memberi blessings dari dalam keluar. Biarlah jiwamu baik-baik saja. Amin, saudara. Oh, haleluya. Jam saya menunjukkan 12 kurang 10 menit. Waktunya makan siang, tapi hambamu berdoa biarlah jiwa mereka baik-baik saja. Haleluya. Come on church, come on church. Are you blessed? Semua diberkati. Come on, get excited untuk Yesus. Puji nama Tuhan. Saya tadi sharing sama para pemimpin dari gereja. Saya dikasih komentar, Pak, you change, you are so gloomy katanya. Keren banget sih. Saya katakan di awal tahun ini saya merayakan pengucapan syukur saya kepada Tuhan. Usia saya 70. Maaf, tepuk tangannya nanggung. Pola pikir banyak bersyukur. Amin, saudara. Pola pikir banyak bersyukur. Dia adalah yang tidak terlambat. Imam-imam musik, back to the stage.